ketika Sayyidina Ali menyampaikan tentang makna Al-Kautsar ini, maka barang siapa yang hendak sampai pada Al-Kautsar, pada Al-Haud itu, pada telaga itu, falyakhud biqaulina. Hendaknya ia mengambil pembicaraan kami. Hendaknya ia mengambil ilmu dari kami. Wal ya'mal bi ilmina, dan beramal dengan ilmu kami. Fa inna likulli ahli baitin najib walana syafa'ah. Karena bagi setiap ahli bait itu ada najibnya, dan bagi kamilah syafaat. Wali ahli mawaddatina syafa'ah, dan bagi juga orang-orang yang mencintai kami syafaat. Fatanafasu fi liqa'ina, maka bersegeralah, berkehendaklah untuk bertemu dengan kami pada telaga itu, alal haud, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladhi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baiti at-tayyibin at-tahirin, la siyama baqiyatillahi fil ardin, arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamihil fida. Wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra. Wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah. Wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayka ya maulaya ya Aba Abdillah wa ala al-arwahil lati halat bifina'ik. Alaikam minna salamullah abadan ma baqina wa baqiya al-lail wan nahar wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya laitana kunna ma'akum sadati wa nafuza ma'akum fawzan 'azima. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Allahumma ja'alna min khairi awalihim wa atba'ihim wa asya'ihim wa junudihim wa hizbihim warzuqna syahadata baina yadayhim. Alhamdulillah, amin. Saudara sekalian rahimakumullah, teriring puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salam salawat pada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin melanjutkan kembali kajian tafsir surat-surat pendek yang mengambil dari tafsir induk dan juga secara khusus dari tafsir Tasnim Allamah Jawadi Amuli. Doa iftitah yang mengawali kajian ini agak panjang dari sebelumnya, karena pada saat yang sama kita mengawali segala sesuatu itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan nama Allah taala yang paling banyak disebut sebagai awal adalah nama Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai, menyeru, mengawali setiap pekerjaan dengan mengucap nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa riwayat, kalau pekerjaan yang tidak diawali dengan bismillah, di situ setan berserikat dalam amalan kita itu. Jadi kita mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Pada saat yang sama, kita melihat bagaimana dari semua nama Allah Ta'ala yang indah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asma'ul husna, bagi Allah Ta'ala nama-nama yang indah. Qulidullah awidur rahman, serulah dia Allah atau ar-Rahman. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Dan dari seluruh nama yang indah ini, Allah Ta'ala dalam tanda petik, quote unquote, memilih nama Allah Ta'ala Ar-Rahman untuk mengawali segalanya. Rahmat, Rahman, dan Rahim, kasih sayang Allah Ta'ala ini adalah sebuah
topik dan tema yang tidak akan pernah habis dibahas. Bahkan dalam surah Yasin ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," bahwa kalaupun kita ditimpa kemalangan, maka sesungguhnya yang memberikan kepada kita, mengujikan kepada kita kemalangan itu adalah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Yasin, surat ke-36 ayat 23. A'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun. Ketika berbicara tentang alihah, tentang Tuhan-Tuhan, sesembahan yang lain, kalau Ar-Rahman sudah menghendaki aku untuk diuji dengan kesengsaraan, dengan kemalangan, dengan abdur, maka Tuhan-Tuhan lain itu tidak akan mampu menahannya, tidak akan mampu memberikan pertolongan, tidak akan mampu memberikan syafaat. Dan kalimat ini mengajarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya yang memberikan dur, yang memberikan ujian, yang memberikan kesengsaraan dan kemalangan adalah Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih. Bahkan pada saat kita diuji dengan kesulitan, sesungguhnya itu adalah karena rahmaniyah Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dari kata Rahman inilah kemudian diambil Rahim. Dalam sebuah hadis qudsi Allah taala sampaikan, Ar-Rahman ismi. Ar-Rahman itu adalah namaku dan aku ciptakan dari nama aku itu Ar-Rahim. Ini hadis qudsi dalam bahasan tentang pentingnya dan keutamaannya silaturahim, menyambungkan kasih sayang itu. Allah Ta'ala sampaikan, aku ciptakan rahim itu dari rahmanku. Dan sesungguhnya di antara jawanih yang akan pertama kali dihisab adalah rahim. Saudara sekalian rahimakumullah, dalam doa malam Jumat misalnya, kita membaca Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Kemudian ada kalimat qawwi ala khidmatika jawarihi wasdud ala al-azimati jawanihi. Di situ ada dua bagian, jawarih dan jawanih. Ya Allah, kuatkanlah jawarihku untuk berkhidmat kepadamu. Dan kokohkan pula jawanihku. Apa beda jawarih dan jawanih? Satu pembahasan mengatakan jawarih adalah bagian tubuh yang tampak di luar, sedangkan jawanih adalah bagian tubuh yang di dalam. Dua-duanya mohon dikuatkan dalam khidmat dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangan bagian luar kita ini, mata, semua jawarih. Dan bagian organ bagian dalam itu jawanih. Tapi ada pemaknaan yang lain, bahwa jawarih adalah seluruh anggota badan kita secara fisik, sedangkan jawanih adalah unsur batiniyah, unsur ruhaniyah, ya, dimensi kalau ini dimensi ragawi, maka ini dimensi jiwa kita, dimensi batin kita. Dalam hadis qudsi itu Allah Ta'ala sampaikan, Ar-Rahman ismi, Ar-Rahman itu namaku, dan aku ciptakan rahim daripadanya, dari kasih sayang itu. Dan kelak di antara jawanih yang akan pertama kali dihisab adalah Ar-Rahim. Jadi dari unsur ruhani kita, yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana tangan kita, kaki kita akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala, maka dari anggota, kalau jawarih anggota badan, maka jawanih itu anggota ruh kita. Yang akan pertama kali dihisab adalah Ar-Rahim. Bagaimana kita menjaga kekerabatan, menyambungkan silaturahmi, terutama dengan saudara kita, keluarga kita, dan almarhumin terdahulu, para guru kita, para ulama kita, dan sebagainya. Karena itu doa iftitah yang tadi disampaikan agak panjang, karena kita ingin mengawali juga dengan silaturahim, menyambungkan kasih sayang itu dengan para ulama terdahulu, mengamalkan kiranya Allah Ta'ala mintai kita pertanggungjawaban dari Ar-Rahim itu, kita sampaikan dengan salam dan salawat kita. Nah, kali ini bahasan surat pendek memasuki bahasan surat ke-108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu surat Al-Kautsar. Surat pendek, surat yang
singkat, juga di antara keistimewaan Al-Quran, satu di antara 4 atau 5 surat yang seluruh ayatnya berakhir dengan huruf Ra. 3 ayat saja lazim dan barangkali paling sering dibaca dalam salat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul maulana al-aliyyul azim. Dalam bahasan terhadap surat ini, Allamah Jawadi Amuli dalam tafsir At-Tasnim menyebutkan kemungkinan secara bentuk kalimat, ia kemungkinan turun sebagai ayat-ayat Makkiyah. Periode Makkiyah, periode di Makkah, kota suci Makkah. Tetapi dalam banyak tafsir, surah Al-Kautsar sesungguhnya adalah surat Madaniyah, turun di Madinah. Mengapa ia masuk kemungkinan ke dalam surat-surat Makkiyah? Karena bentuk kata-katanya yang pendek dan berima. Satu di antara ciri surat Makkiyah itu adalah bentuknya pendek dan berima. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas. Itu semua berima. Dan itu adalah ciri khas surat Makkiyah. Surat Al-Kautsar pun demikian. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi kemungkinan besar dia Makkiyah. Walaupun menurut Allamah Jawadi Amuli ada kemungkinan juga ia bersifat Madaniyah. Karena ayat-ayatnya pendek, kemudian kalimatnya berrima, besar kemungkinan ia adalah surat yang turun di kota suci Makkah. Nah, ada penguat lainnya bahwa surat ini Makkiyah. Yang pertama dari siyak kalimat, dan yang kedua dari kemungkinan asbabun nuzul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami mengaruniakan kepadamu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kautsar. Fasalli lirabbika wanhar, maka salatlah pada Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, musuh-musuhmu, merekalah yang terputus. Nah, secara asbabun nuzul, ayat ini turunnya Al-Kautsar sering dinisbatkan pada cemoohan orang-orang kafir Quraisy terhadap baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berputra anak laki-laki. Keturunan beliau adalah yang laki-laki, Sayyid Qasim, Sayyid Thahir, Sayyid Ibrahim, itu wafat di waktu kecil. Nah, kemungkinan bahwa ini surat Makkiyah merujuk pada gugurnya atau syahidnya, rihlahnya, wafatnya putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Sehingga baginda Nabi kemudian keturunan beliau berlanjut dari silsilah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra alaihi afdalut tahiyati wat taslim. Dan satu kemungkinan bahwa ia Madaniyah adalah karena di Madinah juga wafat putra baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyid Ibrahim. Jadi bahkan pada periode Madinah pun ketika baginda Nabi beroleh putra baginda Nabi ini kemudian wafat. Sehingga dua sisi ini menurut Allamah Jawadi yang saya pahami, dia mungkin Makkiyah karena ayat-ayatnya pendek, berima, dan berhubungan dengan wafatnya Sayyid Qasim, putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota suci Makkah. Tetapi di Madinah pun terjadi. Madinah baginda Nabi kembali beroleh putra, seorang anak laki-laki. Jadi kalau ayat-ayat ini turun di Mekah, mengatakan untuk quote-unquote, karena nanti dalam hadis kita akan baca bagaimana Al-Kautsar itu dalam beberapa
tafsir sebagai dalam tanda petik pengganti atas kehilangan putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau itu terjadi di Mekah, ketika di Madinah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beroleh putra kembali dari Siti Maria Al-Qibtiyah, seorang anak lelaki bernama Sayyid Ibrahim alaihi afdhalut tahiyati wat taslim, yang berusia sampai 9 bulan. Dalam riwayat itu disampaikan. Usia Sayyid Ibrahim 9 bulan, baginda Nabi SAW sering menggendong beliau, membawanya ke tengah-tengah para sahabat, memperlihatkannya. Bahkan dalam riwayat ada kalimat, lihat betapa miripnya ia dengan aku, sabda baginda Nabi SAW. Dan memasuki usia ke-9 bulan, kemudian Sayyid Ibrahim itu wafat. Jadi ada kemungkinan juga kalau ayat ini Madaniyah. Kita lanjutkan dulu makna ayat-ayatnya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami mengaruniakan kepadamu ya Rasulullah al-kautsar. Dalam bahasa, sini kata inna menunjukkan kami. Kata Allamah Jawadi Amuli, Allah Ta'ala tidak menggunakan kata aku, tapi kata kami. Setiap kali untuk menunjukkan sesuatu yang agung, yang besar, menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala, digunakan kata nahnu itu. Artinya kata Allamah Jawadi, di sini setiap asma dari isim Allah Ta'ala digunakan untuk mengaruniakan pada baginda Nabi Al-Kautsar ini. Sementara kalau Allah Ta'ala menggunakan kata ini, aku, itu menunjukkan kedekatan, keakraban, keintiman, kemesraan hamba dengan Tuhannya, kekhususan. Nah, di sini inna, kami, a'tainaka, mengaruniakan kepadamu. Kata atau dalam doa malam Jumat juga itu dibedakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ada doa malam Jumat yang baik untuk didawamkan, yaitu ya daimal fadli ala al-bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dal ula fi hadhil asyiyah. Di situ disebutkan ada 3 bentuk karunia Allah Ta'ala. Ya daimal fadli alal bariyah, wahai yang anugerahnya kekal untuk makhluk-makhluknya. Nah, fadl itu yang saya terjemahkan anugerah adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluk siapapun tanpa kecuali memperoleh karunia Allah Ta'ala ini. Allah Ta'ala lah yang mengaruniakan kepada kita seluruh nikmat. Misalnya nikmat udara yang kita hirup, air yang kita minum, bumi yang kita pijak, adalah karunia Allah Ta'ala yang sama, baik bagi orang yang saleh maupun orang yang salah. Sama bagi orang yang taat maupun yang maksiat. Allah Ta'ala tidak membeda-bedakan fadlnya itu alal bariyah bagi makhluk-makhluknya. Binatang yang soleh, yang salah, yang taat, yang maksiat, semua memperoleh sinar matahari yang sama, berjalan di muka bumi yang sama. Ya daimal fadli alal bariyah, wahai yang anugerahnya itu kekal untuk hamba-hambanya dan tidak ada beda. Baru kemudian ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, wahai yang kedua tangannya, maksudnya Allah Ta'ala dari segala pensifatan, selalu terbuka dengan segala pemberian. Nah, atiyah bedanya dengan tadi karunia yang diberikan kepada siapa saja. Atiyah adalah karunia yang dimohonkan, anugerah yang kita minta kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya di situ ada jawaban Allah Subhanahu wa taala pada permohonan, pada doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau fadl adalah karunia yang menyeluruh bagi siapa saja diberikan, diperoleh, maka atiyah adalah karunia yang khusus yang diberikan sebagai ijabah doa, sebagai pemenuhan, sebagai jawaban dari keinginan-keinginan kita yang kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna atiyah.
Inna a'tainaka, kami karuniakan kepadamu. Dalam pengertian karunia yang khusus, karena doa-doa baginda Nabi, karena permohonan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjut ke surat Al-Kautsar, bagian ketiga dari kalimat yang dibaca pada doa malam Jumat adalah Ya sahibal mawahibis saniyah, wahai sang empuknya pemberian. Dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata pemberian, anugerah, karunia, nikmat. Sahibal mawahibis saniyah, karunia-karunia yang teramat luhurnya, agungnya, indahnya. Nah, ini karunia khusus yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang sebetulnya kita tidak layak untuk menerimanya. Jadi karunia Tuhan itu 3. Satu, yang berlaku umum, dinikmati oleh semua makhluk, siapapun dia. 2, adalah jawaban dari doa-doa, dan ini atiyah, ini ato. Dan yang ketiga adalah mauhibah, yaitu hadiah, yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, walaupun kita sesungguhnya teramat tidak layak untuk itu. Dan banyak sekali yang Allah Ta'ala karuniakan khususan kita, padahal kita tidak layak untuk menerimanya. Kita kembali ke surat Al-Kautsar, Inna a'tainaka, sesungguhnya kami. Di situ digunakan seluruh isim dari asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'tainaka, memberikan kepadamu karunia. Atas jawaban doa-doamu, jawaban yang kau sampaikan, Al-Kautsar. Apa yang Allah Ta'ala karuniakan dari Al-Kautsar itu? Secara bahasa, Kautsar artinya khairun katsir. Dari kata katsir, kathrah, yang artinya banyak. Nah, Kautsar adalah al-khairu al-katsir. Kebaikan yang sangat banyak. Al-khairul katsir. Orang yang al-fardus sakhi, orang yang teramat dermawan juga, yang senang memberi, itu salah satu sifatnya adalah kautsara. Jadi kautsar ini artinya al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak, kemudian kedermawanan yang berlimpah. Itu secara bahasa. Dan dalam banyak tafsir, dirincilah makna-makna yang dimaksudkan dengan kautsar. Dimaksudkan dengan kebaikan yang sangat banyak. Secara umum dia bermakna kebaikan yang sangat banyak. Di sisi yang lain dirinci apa saja yang disebut dengan kebaikan yang sangat banyak. Ini saya sebutkan beberapa di antaranya. Dalam Al-Amali dari Syekh Mufid, Qaddasallahu nafsahu zakiyah, akhbaroni melalui silsilah dari Abul Hasan, Abul Abbas, Ahmad bin Hasan al-Baghdadi, bersambung hingga Sa'id bin Jubair, hingga Abdullah ibn Abbas, ketika turun ayat pada Rasulullah SAW, Inna a'tainaka al-kautsar, qala lahu Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihissalam bertanya, Ma huwa al-kautsar ya Rasulullah? Apa itu al-kautsar yang dimaksud ya Rasulullah? Bagi Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, nahrun akramaniyallahu bihi, sungai yang Allah Ta'ala muliakan aku dengannya. Qala Aliyun afdalut tahiyati wat taslim. Kemudian Sayyidina Ali kembali bertanya, Inna hadha nahr syarif, ini sungai yang mulia, sifatkan bagi kami ya Rasulullah tentang sungai ini. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagian Nabi kemudian menjawab sallallahu alaihi wasallam, na'am ya Ali. Baik ya Ali, al-kautsar nahrun yajri tahta arsyillahi azza wa jalla. Al-kautsar adalah sungai yang mengalir di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Wa alyan minaz zubat, lebih halus bahkan dari sutra. Dan butiran-butiran pasirnya zabarjad wal yaqut wal marjan, adalah dari batu-batu berharga, orang sudah menyebut batu mulia, berupa yakut, marjan, dan zabarjad. Mungkin bahasa kita ada mutiara, ada emerald, ada berlian, dan lain sebagainya. Tapi itu butiran-butiran pasir yang sangat halus yang menunjukkan keindahan, terutama ketika ada sinar yang dipancarkan kepadanya. Hasyisuhu za'faran,
dan dedaunannya dari za'faran. Za'faran ini adalah sari putik bunga yang sangat halus. Dan tentu ini semua surgawi, baik zabarjad, yakut, marjan, za'faran, ini merujuk pada kenikmatan surgawi. Hanya baginda Nabi SAW menyederhanakannya untuk kita semua. Air di sungai itu lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu, disentuh dia lebih lembut dari sutra, dan butiran-butiran pasirnya dari zabarjad, yakut, dan marjan, rerumputannya dari za'faran, turabu al-misk, dan pasirnya itu dari wewangian seperti gaharu yang harum. Qawaiduhu tahta arsillahi azza wa jalla, dan tiang-tiangnya di bawah aras Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian baginda Nabi SAW menepuk pundak Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan bersabda, "Ya Ali, wahai Ali, inna hadzal nahar, sesungguhnya sungai ini, li untukku, walaka dan untukmu, wali muhibbika min ba'di, dan untuk para pencintamu setelah aku." Baginda Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam bagaimana sungai Al-Kautsar itu untuk para pecinta Sayyidina Ali, tapi kemudian baginda Nabi sampaikan min ba'di, sepeninggalku. Baginda Nabi ingin menyampaikan sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda Nabi juga adalah pecinta Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan siapa saja yang mencintai Sayyidina Ali kemudian menjadi para pecinta Sayyidina Ali setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata yang lain, bagi para pecintamu sepeninggal aku setelah baginda Nabi rihlah. Setelah baginda Nabi rihlah malakuti, setelah baginda Nabi wafat. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mencintai Sayyidina Ali bahkan sebelum wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kata wali muhibbika min ba'di menunjuk kepada baginda Nabi juga mencintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam, fi makna al-Kautsar, dalam makna al-Kautsar ini, nahrun fil jannah a'tahu Allahu nabiyyahu iwadan min ibnihi, adalah sungai di surga yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi, kepada nabinya sebagai pengganti dari putranya. Yang kita bincangkan di awal pembicaraan setelah wafat Sayyid Qasim, atau di Madinah setelah wafat Sayyid Ibrahim. Waqila, disampaikan juga makna al-Kautsar ini, huwa haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah telaga baginda Nabi yang di situ nanti orang banyak akan berkumpul. Maka disebutlah al-Kautsar karena akan menjadi telaga, tempat pertemuan telaga baginda Nabi, yang ke telaga ini akan berdatangan triliunan manusia berharap memperoleh minum dari telaga al-Kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqila, disampaikan pula tentang makna ini diambil dari tafsir Al-Amsal fi tafsir kitabillahil munzal, dari Al-Amsal yang dikumpulkan oleh Allamah Asy-Syaikh Nasir Makarim Syirazi dan kawan-kawan dan tim beliau. Jadi disampaikanlah satu itu sungai, yang kedua telaga tempat berkumpul manusia, yang ketiga huwan nubuwatu wal kitab. Al-Kautsar ini adalah an-nubuwah dan al-kitab. Yang keempat juga masuk ke dalam Al-Kautsar ini adalah Al-Qur'anul Karim. Yang kelima, kasratul ashab wal asya. Bagi Nabi akan dikaruniakan banyak sahabat dan banyak pengikut. Waqila, dan juga disampaikan, huwa kasratun nasal wa dzurriyyah. Banyaknya keturunan dan nasab yang tersambung pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dhaharat al-kasratu fi naslihi min wuldi sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha hatta la yuhsa adadahum wa tasala ila yaumil qiyamah madadahum wa ruwiya 'an as-Shadiq alaihi salam annahu syafa'ah. Dan zahirnya banyaknya keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah dari keturunan sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha sampai tidak terhitung jumlahnya, dan akan bersambung terus hingga hari kiamat, memanjang terus hingga hari kiamat. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihi wasallam annahu syafa'ah, bahwa yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah syafaat.
syafaat yang dikaruniakan Allah Ta'ala pada baginda Nabi untuk memberikan syafaat pada umatnya. Al-Fakhrur Razi, menurut Al-Fakhrur Razi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Kabir, beliau menyampaikan ada khamsata asyara ra'yan fi tafsiril kautsar. Setidaknya 15 makna tentang Al-Kautsar, 15 tafsir tentang arti Al-Kautsar ini. Walakin hadhihi tafasir tabyinun. Ghaliban al-masalik al-barizah li ma'naha al-wasi wa wal khairul katsir, dan umumnya semua dapat disimpulkan dengan satu kalimat atau satu kata, yaitu al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Dalam tafsir At-Tibyan dari Alamah Syekh At-Tusi qaddasallahu nafsahu zakiyah, ini menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Tusi, i'ta itu adalah ikhrajus syai'in ila akhidhin lahu. Mengeluarkan sesuatu, memberikannya kepada seseorang yang lain. Itu yang dimaksud dengan i'ta. Karena sebagai pemenuhan sekali lagi dari apa yang diminta. Wa huwa ala wajhain, ia punya dua sisi, i'ta'ut tamlik wa i'ta'u ghairi tamlik. Memberikan yang dimiliki atau memberikan sesuatu yang tidak atau belum dimiliki. Nah, Al-Kautsar menurut Syekh Tusi, alladzi min sya'nihi al-kasrah, sesuatu yang memang menghasilkan sesuatu yang sangat banyak. Al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Wa huwa ala wazan fau'al minal kasrah. Qala Atha, berkata Atha, huwa haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar adalah telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang manusia akan banyak berkumpul di dalamnya kelak di hari akhir. Wa ruwiya an Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah juga diriwayatkan, annal kautsara nahrun fil jannah janibahu qibabud durri wal yaqut. Wa qala Al-Hasan al-Kautsar al-Qur'an. Wa qala Ibnu Umar huwa nahrun yajri fil jannah ala durri wal yaqut. Kata Ummul Mukminin Aisyah, Al-Kautsar itu sungai di surga yang ada mutiara, permata. Dan menurut Al-Hasan, Al-Kautsar adalah Al-Qur'an. Menurut Ibnu Umar, nahrun yajri fil jannah ala durri wal yaqut. Sungai yang mengalir di atas hamparan yakut dan mutiara. Demikian makna Al-Kautsar yang sangat banyak. Dalam Biharul Anwar, dalam Majlisi, tafsir Ali bin Ibrahim menyampaikan Al-Kautsar itu nahrun fil jannah atallahu Muhammadan SAW iwadan min ibni Ibrahim. Ini yang menunjukkan mengapa ia juga mungkin menjadi Madaniyah, karena adalah sungai di surga dalam tafsir Ali bin Ibrahim yang Allah Ta'ala karuniakan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengganti dari wafat putranya Sayyid Ibrahim. Dan Sayyid Ibrahim adalah putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Siti Maria Al-Qibtiyah. Dan itu terjadi di Madinah. Pusara Sayyid Ibrahim itu ada di Jannatul Baqi. Sementara pusara Sayyid Qasim, Sayyid Tahir itu ada di Jannatul Ma'la di kota suci Makkah. Jannatul Baqi ada di Madinah. Aidan fil bihar. Maurida aidan fil bihar. Dalam Al-Bihar, dalam Biharul Anwar juga disebutkan. Qala Amirul Mukminin Ali afdhul tahiyat wa taslim. Sayyidina Ali alaihi salatu wasallam berkata, "Ana ma'a Rasulillah wa ma'i itratihi 'alal haud, faman aradana falyakhudh biqaulina wal ya'mal bi'amalina, fa inna likulli ahli baitin najib wa lana syafa'ah wa li ahli mawaddatina syafa'ah fatanafasu fi liqa'ina 'alal haud fa idza nadhudu anhu a'dana wa nasqa minhu ahibba'ana wa awliya'ana wa min syarbin minhu syurbatan lam yadma' ba'daha abadan hauduna matra fihi saban yansibani minal jannah adhuma min tasnim wal akhar min mu'in min ma'in ala hafiyatihi za'faran wa husaulu'lu wal yaqut wa huwal kautsar." Aku dan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama aku keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haud. Ketika Sayyidina Ali menyampaikan tentang makna Al-Kautsar ini,
Maka barang siapa yang hendak sampai pada Al-Kautsar, pada Al-Haud itu, pada telaga itu, falyakhud biqaulina. Hendaknya ia mengambil pembicaraan kami. Hendaknya ia mengambil ilmu dari kami. Wal ya'mal bi ilmina, dan beramal dengan ilmu kami. Fa inna likulli ahli baitin najib walana syafa'ah. Karena bagi setiap ahli bait itu ada najibnya, dan bagi kamilah syafaat. Wali ahli mawaddatina syafa'ah, dan bagi juga orang-orang yang mencintai kami syafaat. Fatanafasu fi liqa'ina, maka bersegeralah, berkehendaklah untuk bertemu dengan kami pada telaga itu, alal haud, begitu. Ketika Sayyidina Ali menyampaikan tentang makna Al-Kautsar ini, maka barang siapa yang hendak sampai pada Al-Kautsar, pada Al-Haud itu, pada telaga itu, falyakhud biqaulina. Hendaknya ia mengambil pembicaraan kami. Hendaknya ia mengambil ilmu dari kami. Wal ya'mal bi ilmina, dan beramal dengan ilmu kami. Fa inna likulli ahli baitin najib walana syafa'ah. Karena bagi setiap ahli bait itu ada najibnya, dan bagi kamilah syafaat. Wali ahli mawaddatina syafa'ah, dan bagi juga orang-orang yang mencintai kami syafaat. Fatanafasu fi liqa'ina, maka bersegeralah, berkehendaklah untuk bertemu dengan kami pada telaga itu, alal haud, begitu. Masih banyak lagi tafsiran tentang makna Al-Kautsar ini, yang kalau dalam riwayat dari Sayyidina Ali tadi, barang siapa yang meminumnya tidak akan pernah lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Hari akhirat sering terjemahkan sebagai misalnya yauma la dhilla illa dhilluh, ketika panas membakar seperti terik matahari dan orang ingin berteduh, tidak akan ada tempat berteduh atau naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada tempat bernaung kecuali pada naungan Allah taala. Juga pada saat ketika terik panas itu identik dengan kehausan, maka orang kemudian mencari air minum dari telaga Al-Kautsar. Dan Sayyidina Ali sampaikan, di telaga Al-Kautsar itu menunggu baginda Nabi dan Sayyidina Ali beserta ahlul bait alaihi afdalut tahiyatu wat taslim, yang akan memberikan air minum kepada para pecinta Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci. Saudara sekalian rahimakumullah, sekarang kita lanjutkan lagi. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika. Karena Allah Ta'ala mengaruniakan pada baginda Nabi nikmat yang sangat banyak ini, al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak ini, maka syarat dan jazanya, konsekuensinya adalah fasalli, maka salatlah kepada Tuhan. Meskipun Allah Ta'ala menggunakan kata a'taina yang artinya telah kami berikan, tetapi al-kautsar dengan sendirinya menunjukkan bahwa a'taina itu fi'il madi, past tense. Tetapi dengan pensifatan objeknya sebagai Al-Kautsar, itu menunjukkan nikmat dan karunia Allah Ta'ala ini berkelanjutan, berkelanggengan, berkeabadian. Tidak ada batasan, tidak ada penghentian. Karena itulah yang dimaksud dengan Al-Kautsar. Walaupun dia menggunakan kata a'taina dalam bentuk past tense, tapi sesungguhnya dia memanjang tanpa berkesudahan. Dan karena itulah kemudian Allah Ta'ala sampaikan fasalli li rabbika, maka salatlah kepada Tuhanmu. Ini menunjukkan kepada kita bentuk terbaik dari setiap nikmat, tentu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi SAW, juga pensifatan manusia, imma syakiran wa imma kafura. Manusia itu ada dua saja, apakah bersyukur atau kufur. Maka sesungguhnya al-khairul katsir, Kautsar ini, nikmat yang sangat banyak ini adalah kewajiban untuk mensyukurinya. Setiap nikmat wajib kita syukuri. Allah Ta'ala mengingatkan kita, kalau kita bersyukur, ditambah lain syakartum la azidannakum lain kafartum inna adzabi lasyadid. Atau misalnya dalam sebuah riwayat dari Imam Hasan Al-Askari alaihi wassalam,
syukur terhadap nikmat itu lebih utama dari nikmat itu sendiri. Dalam doa dari Imam Sajjad alaihi wassalam, bagaimana mungkin munajat asyakirin, munajat orang-orang yang bersyukur. Bagaimana mungkin ya Allah aku bersyukur kepadamu karena untuk setiap alhamdulillah yang aku ucapkan, lazim bagiku, wajib bagiku untuk mengucap alhamdulillah yang kedua karena dapat mengucapkan alhamdulillah yang pertama. Jadi bagaimana mungkin syukur itu dapat ditunaikan dengan hak syukur yang semestinya. Nabiullah Dawud alaihissalam beroleh nikmat, bersyukur Allah Ta'ala tambah. Bersyukur Allah Ta'ala tambah lagi. Bersyukur Allah Ta'ala tambah lagi. Hingga di satu titik, Nabiullah Dawud alaihissalam kemudian bermunajat kepada Allah Ta'ala dan berkata, ya Allah, bagaimana mungkin aku bersyukur kepadamu? Karena setiap aku bersyukur, kau tambah lagi nikmat. Aku bersyukur, kau tambah lagi nikmat. Bagaimana mungkin aku dapat mensyukurinya? Bersyukur kepadamu. Setiap kali aku bersyukur, kau tambah nikmat lagi. Kemudian terdengar suara kudsi Allah SWT melalui para malaikat menyampaikan, Al-an qad syakarta ya Dawud. Sekarang baru engkau itu bersyukur, wahai Dawud. Artinya, saat ketika kita justru tidak mampu, atau pada saat kita mengakui bahwa kita tidak akan mampu menunaikan hak syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah saat itu kita disebut sebagai hamba yang bersyukur. Dalam sebuah riwayat baginda Nabi SAW, sholat sampai bengkak kedua kaki beliau. Dan ketika disampaikan kepada beliau, bukankah Allah Ta'ala telah ampuni dosamu yang lalu, yang terdahulu dan yang akan datang? Baginda Nabi menjawab, afalam akun abadan syakura. Belumkah aku itu menjadi hamba yang bersyukur? Nah, bagaimana mensyukuri? Inna a'tainakal kautsar. Kami karuniakan kepadamu al-kautsar, al-khairul katsir. Nikmat yang sangat banyak ini. Jawabannya adalah fasalli. Maka salatlah. Dengan bentuk ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa salat adalah sebaik-baik bentuk syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah sebaik-baik bentuk syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam salat-salat 5 kali yang kita lakukan setiap hari maupun salat-salat lainnya, termasuk ada sujud syukur dan ada salat syukur. Setiap memperoleh karunia Allah Ta'ala. Dan karunia Allah Ta'ala itu adalah bentuk kasih sayangnya diberikan kepada kita baik saat yang kita sebut saat senang maupun saat malang. Yuridnir rahmanu bidurrin tadi itu. Jadi dalam Man la yahdurul faqih misalnya ada riwayat innal musalli yunaji rabbahu. Sesungguhnya seorang yang sholat itu sedang bermunajat kepada Tuhannya. Dia sedang datang pada Tuhannya. Dalam riwayat yang lain, ketika baginda Nabi SAW menafsirkan makna bacaan-bacaan adzan dan iqamah, jadi makna takbir, makna syahadat, makna hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini bagian yang menarik untuk kita telusuri, yaitu penafsiran, penjelasan dari kalimat-kalimat dalam adzan itu yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa alaihi afdhalut tahiyati wat taslim. Ketika sampai pada hayya 'alas shalah, Sayyidina Ali menerima dari baginda Nabi bahwa salat itu seumpama kalau berziarah itu ada doa ziarah yang kita baca, ya. Nah, misalnya assalamu alayka kepada seseorang yang kita ziarahi dan ada kalimat-kalimatnya. Di tempat-tempat ziarah keluarga Nabi itu ada doa-doa ziarahnya. Nah, salat itu adalah ziarah kita, quote unquote, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad qamatis salat artinya ai hana waktu ziarah. Sudah dekat waktu ziarah. Jadi salat adalah waktu ziarah kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah bentuk syukur kita kehadiratnya. Allah Ta'ala mengaruniakan pada kita nikmat yang dimiliki oleh semua makhluk. Ya daimal fadli alal bariyah. Lalu Allah Ta'ala menjawab doa-doa dan permohonan kita. Ya basitol yadaini bil atiyah. Dan Allah Ta'ala mengaruniakan pada kita banyak hal yang bahkan tidak kita minta.
dan kita tidak layak untuk menerimanya. Ya sahibal mawahibis saniyah. Kemudian sholli. Nah, maka sholat adalah sebaik bentuk syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fasholli, maka sholatlah. Kalau kita ditanya apa makna sholat, maka sholat adalah sebaik bentuk dan ungkap syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah ziarah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata sholatlah, tidak misalnya kami karuniakan kepadamu nikmat yang sangat banyak, maka walaupun ini benar, maka sampaikanlah pujian, maka mohonkanlah ampunan, maka bersyukurlah. Tapi jawaban Tuhan itu adalah fasholli li rabbika. Maka sholatlah pada Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Berkorban, wanhar, ini secara khusus memang dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang digunakan. Seperti kurbanan, itu mendekatkan diri. Tapi wanhar memang adalah bentuk korban yang dilakukan dengan penyembelihan. Jadi menyerahkan apa yang kita miliki, mengorbankan apa yang kita miliki, menyembelih keakuan kita, atau menyerahkan jiwa dan raga kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, fasholli lirabbika wanhar menjadi jawaban dari atau menjadi ungkap dan bentuk syukur dari inna a'tainakal kautsar. Yang itu dilanjutkan. Saudara sekalian rahimakumullah. Kalau seseorang beroleh nikmat yang banyak, syukur itu bukan hanya pada orang yang pertama kali memperolehnya, tapi juga bagi yang setelahnya, yang setelahnya, yang setelahnya. Anggap saja kakek moyang kita itu memiliki sebidang tanah, di situ tinggal keluarga bersama-sama dan sebagainya. Maka syukur atas sebidang tanah yang dimiliki bukan hanya oleh kakek moyang yang pertama itu, tapi juga oleh keturunannya, demi keturunannya, demi keturunannya. Maka untuk menjaga syukur terhadap al-khairul katsir ini, nikmat yang sangat banyak ini, kewajiban fasholli lirabbika wanhar ini berlanjut setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah dia berlanjut pada kita? Kitalah yang wajib fasholli lirabbika wanhar. Dan apakah itu hanya sholat dalam 5 kali sehari itu, lalu wanhar pada kurban yang sebetulnya dalam fikih disepakati oleh ulama sebagai sesuatu yang sunnah muakkadah. Tapi kalau dia wanhar dalam ayat ini adalah sebuah kewajiban. Sementara kurban yang itu pun dilakukan setahun sekali adalah sebuah sunnah muakkadah. Jadi wanhar yang mana? Fasholli yang seperti apa? Jawabannya ada pada siapa yang wajib bersyukur atas al-kautsar itu setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dirangkai dengan inna syani'aka huwal abtar sebagai kata kunci. Sesungguhnya musuh-musuhmu lah yang terputus, yang keturunannya terputus. Mereka mengatakan baginda Nabi tidak beroleh seorang putra, anak laki-laki, maka keturunan terputus. Tidak, kata Al-Quran. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi beliau keturunan yang akan menjadi pengamal perintah dan kalimat fasholli lirabbika wanhar, yang akan selalu menjadi yang terdepan dalam salat, yang terdepan dalam pengorbanan. Sebagai ungkap syukur terhadap al-kautsar itu akan selalu ada keturunan baginda Nabi yang menjadi pengamal fasholli lirabbika wanhar. Dan keturunan baginda Nabi ini Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pengamal terbaik kepatuhan, ketaatan pada fasholli lirabbika wanhar dihadirkan Allah Ta'ala melalui keturunan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah wa salatullah alaiha. Sehingga al-kautsar juga dimaknai sebagai Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Melalui beliaulah kemudian Allah Ta'ala alirkan karunia yang sangat banyak, kebaikan yang tak terkira itu. Bagaimana Islam menyebar, bagaimana Islam dijaga, dipertahankan oleh keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Sebagaimana yang diperingati pada hari-hari di bulan Muharram, pada 10 bulan Muharram terjadi sebuah pengorbanan. Fasholli lirabbika wanhar dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
yang tidak meninggalkan sholat, yang ditujukan untuk menjaga kemuliaan sholat dan memberikan sebaik pengorbanan untuk Islam, untuk agama, untuk baginda Nabi, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada hari-hari sepeninggal 10 Muharram adalah keturunan baginda Nabi juga yang menjadi pengamal fasalli lirabbika wanhar, berdakwah, menyampaikan dengan berbagai cara, dengan doa-doa yang indah, dengan kalimat-kalimat Sayyidatina Zainab sallallahu alaiha, hingga Islam dan ajaran mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebar ke seluruh dunia. Itulah al-khairul katsir, itulah al-kautsar yang Allah Ta'ala hadirkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha dan keturunan baginda Nabi, melanjutkan syukur baginda Nabi kehadirat Allah Ta'ala itu sebagai ungkap syukur atas al-kautsar, yang di dalam makna al-kautsar itu adalah syafaat baginda Nabi Sayyidina Ali dan keluarganya untuk para pecintanya. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita tegukan air minum al-kautsar yang teramat kita rindukan, yang akan menghidupkan jiwa-jiwa kita yang mati, yang akan menerangi relung-relung batin kita yang gelap gulita, dan yang insya Allah akan memberikan kebahagiaan yang orang tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Dari telaga baginda Nabi, dari cawan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha, dan dari tangan imam dari a'immah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dalam hadis disebut sebagai itrah dari keluarga Nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul maulana al-aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.